Menantu Super. Bab 3791 sampai 3800. Bab 3791 Inkarnasi menghilang. Menurut penilaian Han Sanqian, nyala api yang tiba-tiba tidak boleh dianggap remeh. Ditambah dengan suhu sekitar yang luar biasa tinggi, kekuatan sapuan ini tidak dapat dilawan hanya dengan mengandalkan perisai energi, meskipun kekuatan itu lebih kuat dari dirinya sendiri. Sial, ayo bawa kamu ke tempat lain untuk bermain. Prioritas utama adalah Han Sanqian, yang tidak berani menyerah sama sekali, dia berbalik dan jatuh bukannya bangkit, menuju ke tanah di bawah. Bumi dapat menghilangkan panas, dan terdapat air. Jika ditambah dengan perlindungan perisai energinya sendiri dan kekuatan air dari batu ilahi 5 elemen, masalahnya seharusnya tidak menjadi besar, meskipun apinya sekuat harimau. Memikirkan hal ini, kecepatan turun Han Sanqian langsung meningkat beberapa tingkat, mencoba terjun langsung ke tanah bersama telur. Meskipun tidak mungkin membuka jalan dengan pedang seperti terenggiling dan memasuki tanah sesuka hati, Han Sanqian percaya bahwa memasuki tanah untuk bersembunyi dari bahaya sudah lebih dari cukup. Tapi masalahnya, dengan ledakan itu, 3.000 orang Han langsung mengebor ke dalam tanah, dan telur-telur di belakang mereka juga ikut terbawa ke dalam tanah. Tapi masalahnya, telurnya terlalu besar, dan setelah memakan kecepatan dan dampak Han Sanqian yang sangat cepat, telur itu tersangkut menjadi dua. Bergantung pada Han Sanqian mengutuk, bukankah dia menjadi burung unta? Jangan khawatir tentang awalnya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan baik-baik saja, tetapi Han Sanqian benar-benar tidak tahu akan jadi apa telur itu jika dibakar. Dengan kutukan tertekan, Han Sanqian berbalik dan menyerahkan tempat persembunyiannya. Setelah keluar dari tanah dari sisi lain, dia terbang langsung ke atas telur. Itu sudah terlambat. Han Sanqian menjerit tertekan. Api ganas ini tampak seperti harimau gila. Pada situasi saat ini, hanya ada dua pilihan. Pertama, masuk kembali sendiri, mungkin belum terlambat, tapi akibatnya tidak ada yang tahu apakah telur semut naga itu hidup atau mati. Kedua, dorong telur itu ke dalam tanah dengan sekuat tenaga, akibatnya kamu tidak bisa bersembunyi dan kamu akan terbakar api. Di antara dilema-dilema tersebut, yang pertama memiliki kelebihan yaitu telur semut naga mungkin tidak takut dengan api setelah lama tinggal di sini, sedangkan kelemahan yang terakhir adalah ketika api datang, ia mendorong telur tersebut dengan seluruh kekuatannya. Dengan kata lain, Han Sanqian harus menghadapi api bahkan tanpa sempat mengkonsolidasikan perisai energi. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tampaknya opsi pertama adalah yang paling menguntungkan bagi Han Sanqian. Tapi masalahnya, siapa yang menjadikanku orang yang hati nuraninya pantang menyerah? Han Sanqian mengumpat dengan marah, dan langsung menggerakkan tangannya. Dalam sekejap, kekuatan besar di tangannya mendorong kubah itu ke dalam tanah. Kebakaran hebat terjadi. Pergi. Dengan upaya terakhir Han Sanqian, kubah itu akhirnya langsung masuk ke tanah, dan Han Sanqian langsung ditelan oleh amukan api. Dan hampir di saat yang bersamaan, di kota api bumi di atas rawa, Ratu Semut baru saja menutup kembali jalan rahasia, dan ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba merasa seluruh kota sedikit berguncang. Pengalaman memberitahunya bahwa sesuatu yang serius mungkin telah terjadi. Setidaknya sesuatu yang aneh pasti terjadi di rawa tersebut. Dia ingin membuka pintu, tapi menyerah setelah sedikit ragu. Jadi bagaimana dia bisa membantu situasi yang ada? Dia berdiri dengan tergesa-gesa, bergegas keluar dari aula leluhur dengan panik, dan kemudian terbang langsung di atas kota untuk melihat pemandangan seluruh kota bumi dan api. Pada saat ini, hampir semua orang di kota bumi dan api keluar dengan kekuatan penuh. Orang-orang berdiri di jalan dengan panik saat bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Di sisi lain altar, Su Yingxia juga duduk langsung dari penghalang. Dia tahu pasti ada sesuatu yang terjadi dengan Han Sanqian. Dia melirik avatar Han Sanqian yang tergeletak di sebelahnya, avatar itu sudah transparan dan sangat tidak stabil, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Avatar dan tubuh asli saling terhubung, jadi jika terjadi sesuatu pada avatar tersebut, berarti pasti akan terjadi sesuatu pada Han Sanqian. Tepat ketika Su Yingxia khawatir, tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuatnya semakin khawatir.
Inkarnasi Han San Qian yang tergeletak di sampingnya tiba-tiba menghilang sepenuhnya pada saat ini. Bab 3792 Semut di Panci Panas. Su Yingxia buru-buru berdiri, saat dia hendak keluar dari lingkaran energi, dia tiba-tiba teringat apa yang akan dia lakukan jika dia pergi mencari Han San Qian dengan terburu-buru. Di mana menemukannya? Bagaimana seharusnya orang luar menjelaskan hal ini? Yang lebih mengerikan lagi adalah melalui penghalang tersebut, dia menemukan bahwa api dengan cepat mendekat ke arahnya. Inkarnasinya hilang, yang berarti Han San Qian dan rencananya akan hancur total. Dengan tergesa-gesa, Su Yingxia buru-buru memblokir posisi Han San Qian di belakangnya. Tidak perlu bersembunyi. Ratu Semut mendarat dan memandang Su Yingxia di lingkaran penghalang dan berkata dengan tenang, saya sudah menyetujui masalah Han San Qian dan mengizinkan dia melakukannya. Su Yingxia sangat pintar, dia masih tetap waspada saat ini, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, San Qian sedang beristirahat di sini. Ratu Semut tersenyum pahit, kalau begitu, apakah kamu berani menyingkir? Su Yingxia terdiam, menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata, di mana San Qian sekarang? Dia ada di rawa, dan dia sudah mulai mengambil tindakan. Saya yakin gempa di kota api pasti ada hubungannya dengan ini. Saya di sini karena dia mempercayakan saya untuk menjagamu. Awalnya, dia bermaksud agar aku menunggu lingkaran penghalang menghilang secara otomatis sebelum mengambil tindakan lain, tapi sekarang sepertinya situasinya tidak baik. Su Yingxia mengerutkan kening dan menatap Ratu Semut dengan bingung, bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan kata-katanya. Tidakkah kamu merasa lingkungan sekitar semakin panas? Apalagi panasnya masih meningkat, kata Ratu Semut. Karena perlindungan perisai energi, Su Yingxia tidak terlalu memikirkan hal ini, tetapi menilai dari tanah yang disentuhnya di lingkaran energi, dia memang setuju dengan sudut pandang Ratu Semut. Ya, di sini semakin panas. Tidak ada air di kota bumi dan api. Suhu tinggi hanya akan membawa bahaya yang tak ada habisnya. Saya ingin Anda segera mengungsi bersama saya ke istana saya. Ratu Semut memandang Su Yingxia, dan kemudian, dengan gerakan tangannya, semburan energi langsung menghantamnya menuju penghalang, mencoba membantu Su Yingxia melarikan diri. Sayangnya, begitu energi tersebut bersentuhan dengan lingkaran penghalang, energi tersebut langsung terpental, dan arah serangannya dibelokkan ke tempat lain. Tidak perlu merepotkan Ratu Semut, Su Yingxia berkata, San Qian mengajariku cara mengendalikannya, aku akan melakukannya sendiri. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Su Yingxia menatap Ratu Semut lagi, seolah ingin membaca apakah ada kebohongan dalam ekspresinya. Pada akhirnya, Su Yingxia memilih untuk mempercayai Ratu Semut, dan dengan sedikit gerakan, dia dengan lembut melepaskan perisai energi yang ditempatkan oleh Han San Qian. Begitu dia menjauh, udara panas yang datang tiba-tiba menyerbu seluruh tubuhnya, Su Yingxia merasa sangat panas hanya dalam sekejap. Ikuti aku. Setelah Ratu Semut selesai berbicara, semburan energi di tangannya menarik Su Yingxia dan membawanya dengan cepat menuju istananya. Dalam waktu sesingkat itu, suhu sudah jauh lebih tinggi dibandingkan saat mereka keluar dari aula leluhur. Dua orang yang terbang di udara hampir bisa melihat kepanikan di kota saat ini. Su Yingxia telah mendengar banyak kata sifat seperti semut di panci panas, tapi ini pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Karena terkejut, mereka berdua telah sampai di istana. Di bawah desakan Ratu Semut, Su Yingxia segera turun tangan. Begitu pintu istana ditutup, udara yang sangat panas seakan menghilang tanpa bekas dalam sekejap, dan digantikan oleh AC yang redup. Namun, perhatian Su Yingxia bukan pada hal ini, tetapi pada sarang yang ada di mana-mana saat ini. Ini adalah masa depan klan semut, dia sepertinya melihat kebingungan Su Yingxia, dan menjelaskan dengan lembut saat dia berjalan masuk. Su Yingxia tertegun sejenak, tapi kemudian dia memikirkannya. Semut sendiri adalah ratu yang bertelur dan merusak koloni semut. Tampaknya hal-hal ini bisa dipecahkan sekaligus. Jadi Ratu Semut adalah satu-satunya yang ada di kelompok itu. Oleh karena itu, istanaku adalah yang terkuat dan teraman. Kamu bisa menunggu di sini dengan tenang. Selama Ratu masih hidup, koloni semut tidak akan diganggu. Oleh karena itu, Su Yingxia sangat mempercayai hal ini.
Apakah kamu lapar? Apakah kamu ingin makan sesuatu? Tanya Ratu Semut. Su Yingxia menggelengkan kepalanya, lalu melihat ke sarang emas di aula, dia tidak bisa menahan cemberut, dan bertanya dengan aneh, lalu apa ini? Ratu Semut mengikuti pandangannya dan tiba-tiba tersenyum, ini. Bab 3793 terbakar menjadi karbon hitam. Su Yingxia mengangguk, tidakkah nyaman untuk mengatakannya? Ini juga keturunan klan kita. Namun salah satunya akan menjadi Ratu Semut yang baru, jelasnya. Beginilah cara klan semut diturunkan dari generasi ke generasi. Su Yingxia mengangguk penuh pengertian. Istirahatlah. Aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Bahkan jika kamu tidak lapar, kamu masih harus minum sesuatu. Ratu Semut tersenyum, lalu berbalik dan memasuki ruang dalam. Su Yingxia duduk dengan patuh di satu sisi aula dan menunggu dengan tenang. Mereka semua adalah tanaman air, yang tidak hanya dapat membungkus perut, tetapi juga menghilangkan dahaga. Segera, Ratu Semut keluar dengan secangkir besar berisi makanan hijau, dan kemudian menyerahkannya kepada Su Yingxia. Setelah Su Yingxia mengucapkan terima kasih, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengambilnya, dan akhirnya membuka mulutnya sedikit dan meminumnya. Rasanya memiliki bau tanah yang jelas, tetapi juga memiliki sedikit rasa manis, yang aneh namun juga unik. Gula. Dia tersenyum lembut, semut menyukai yang manis-manis, jadi gula adalah hal yang sangat diperlukan dalam hidup kita. Su Yingxia mengangguk, tapi pasti sulit menemukan permen di tempat seperti milikmu, bukan? Ratu Semut tersenyum, itu benar, jadi umumnya kita jarang menggunakan gula. Tapi kandungan gula di dalamnya sangat tinggi, kata Su Yingxia. Dia mengangguk, saya menambahkan banyak, tapi menurut saya meskipun itu berharga, itu tidak berarti segalanya. Seperti yang dikatakan Han San Qian, ini juga saatnya untuk melepaskan segala sesuatu di masa lalu dan memasuki awal yang baru. Satu-satunya kekhawatiran saya adalah apakah Han San Qian dapat mencapai apa yang ingin dia capai dalam lingkungan bersuhu tinggi. Su Yingxia tidak tahu persis apa yang akan dilakukan Han San Qian, atau apa yang akan dia hadapi, tapi dia tahu satu hal dengan baik, yaitu Han San Qian pasti bisa melakukannya. Jika Anda ingin meminta jawaban kepada saya dapat memberikan jawaban yang tulus hanya dengan segelas air gula ini. Su Yingxia kembali menatapnya, lalu tersenyum lembut, saya yakin Han San Qian bisa melakukannya. Karena dia tahu aku masih di sini menunggunya. Mendengar jawaban Su Yingxia, Ratu Semut sedikit terkejut, lalu tersenyum lega, kamu dan istrimu nampaknya sangat bahagia. Itu bagus. Setidaknya kamu membuktikan satu hal kepadaku, bahwa gulaku tidak terbuang percuma. Su Yingxia tersenyum lembut dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, di rawa bawah tanah di sisi lain. Tenang dan sunyi. Seluruh ruang tertutup masih terendam dalam panas yang sangat tinggi. Meski masih bisa melelehkan peralatan besi apapun secara instan, namun suhunya sudah jauh lebih dingin dari sebelumnya. Api yang berkobar dan ganas kini telah padam. Di tanah di kejauhan, sesuatu yang gelap tergeletak tak bergerak. Seluruh tubuhnya telah hangus seluruhnya, dan hanya dapat dinilai secara kasar bahwa itu adalah bentuk manusia. Dan siapa satu-satunya orang di sini? Han San Qian. Dilahap oleh api besar, Han San Qian terbakar abis dalam kondisi ini. Tiba-tiba, dia pindah. Namun jika diperhatikan baik-baik, bukan dia yang bergerak, melainkan tanah di sebelahnya yang bergerak sedikit. Kemudian, tanah mulai mengendur dan terbuka, dan keluarlah benda kecil mirip cacing tanah. Bentuknya sebesar cacing tanah, namun dibandingkan dengan cacing tanah biasa, seluruh tubuhnya berwarna merah darah, dan pada saat yang sama terdapat titik kecil berwarna merah darah yang menempel di tengah tubuhnya, membuat tubuhnya yang sudah berwarna merah darah terlihat rata. Lebih merah darah. Setelah muncul dari dalam tanah, ia melihat ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada arang hitam, Han San Qian, yang tergeletak tak bergerak di tanah. Nampaknya ia cukup penasaran dengan spesies ini, ia meringkuk dan mengendus ke kiri dan ke kanan, akhirnya ia menggerakkan tubuhnya dengan liar, seolah-olah ia muak dengan benda tersebut. Kemudian, ia menggeliat lagi dan mulai mengelilingi Han San Qian.
Dan jika seseorang melihat dari atas saat ini, mereka pasti akan melihat retakan aneh seperti cangkang kura-kura muncul di tanah sekitar dada Han San Qian. Dari dadanya, perlahan menyebar ke area sekitarnya. Cacing tanah kecil itu akhirnya berhenti di sini. Lama sekali ia melihat retakan tersebut, dan akhirnya perlahan masuk ke dalam celah tersebut. Setelah beberapa saat, perut Han San Qian mulai bergerak sedikit. Melihat dari tanah, Anda pasti dapat menemukan cacing tanah kecil itu keluar lagi dari celah di bawah dada Han San Qian, dan mulai mengebor ke dalam tubuh Han San Qian. Karbon hitam diperas hingga membuka celah, dan dia berhasil masuk. Pada saat yang hampir bersamaan, semburan cahaya perak tiba-tiba mulai menyinari karbon hitam, dan terus membuka retakan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar karbon hitam. Detik berikutnya, cahaya perak menyala, keluar dari karbon. Bab 3794 Aku bukan ayahmu. Ledakan. Cahaya perak meledak. Seluruh ruangan diselimuti oleh ledakan cahaya. Langit dan bumi tiba-tiba dipenuhi perak. Hampir pada saat yang sama, lingkungan berkarbonisasi meledak dalam kilatan cahaya perak, dan menjadi tidak berarti apa-apa karena dampaknya. Perlahan-lahan, cahaya perak menghilang dan segala sesuatu di sekitar menjadi sunyi. Semuanya kembali normal. Namun, apa yang tergeletak di tubuh karbon hitam saat ini bukan lagi benda yang sangat gelap tadi, melainkan seseorang yang mempesona dan cantik. Aku pergi. Dengan gumaman pelan, Han San Qian membuka mulutnya, dan kepulan asap hitam keluar dari mulutnya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, berusaha keras untuk mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Saat api lewat, dia merasa seluruh tubuhnya telah terpanggang. Setelahnya, dia kehilangan kesadaran. Saat dia membuka matanya, itu sudah terjadi sekarang. Sialan, kamu di mana? Han San Qian melihat sekeliling dengan bingung. Nyala api masih ada, namun ukurannya lebih kecil. Logikanya, meskipun apinya kecil, karena ruangannya relatif kedap udara, suhunya seharusnya sangat tinggi, namun saat ini Han San Qian dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun dia tidak mendukung perlindungan apapun, suhu di sini sangat tinggi. Orang merasa benar. Bahkan, nyaman. Benar-benar hantu. Apakah tempat ini masih sama seperti dulu? Rasanya tidak seperti itu, tapi sepertinya tidak ada bukti lain yang membuktikannya. Ayah, tempat ini masih sama seperti dulu. Tepat ketika Han San Qian sangat tertekan, sebuah suara terdengar tepat saat ini. Poin kuncinya adalah suara tersebut tidak datang dari arah lain, tetapi sepertinya berasal dari Han San Qian. Han San Qian segera duduk, gemetar ketakutan, siapa yang bicara? Ayah, ini aku, jangan panik, jangan takut, sebuah tanggapan terdengar tepat waktu. Hampir di saat yang bersamaan, Han San Qian juga merasakan sesuatu bergerak di dadanya. Dia melihat ke bawah dan melihat cacing tanah kecil berwarna merah bergerak di dadanya. Han San Qian jelas terkejut dan mengerutkan kening, siapa kamu? Ayah, aku anakmu. Cacing tanah kecil itu mengangkat kepalanya dan menatap Han San Qian dengan menyedihkan. Apa-apaan? Dari mana tiba-tiba muncul anak laki-laki itu? Telur. Melihat kebingungan di wajah Han San Qian, ia berkata dengan tergesa-gesa. Telur. Han San Qian tercengang. Tiba-tiba, dia tiba-tiba teringat telur raksasa itu, dan dia langsung tercengang, kamu. Kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu adalah telur raksasa itu, kan? Ya, akulah telurnya. Akan aneh jika kamu adalah telur itu. Bukankah kamu masih penuh permusuhan terhadapku sekarang? Kenapa sikapmu tidak hanya berubah dalam sekejap mata, tapi kamu juga? Kamu memanggilku ayah. Han San Qian bingung. Hehe, aku nakal sebelumnya, dan aku tidak tahu kamu adalah ayahku, jadi tentu saja aku kasar. Dia terkekeh. Masalahnya adalah aku bukan ayahmu sekarang. Setelah mengatakan ini, Han San Qian melihat dirinya sendiri dan kemudian melihatnya. Yang satu manusia dan yang satu lagi cacing tanah, bentuk tubuhnya tidak sama. Ayah, apakah kamu masih marah karena sikap anak tadi? Ia menatap Han San Qian dengan menyedihkan. Kepala Han San Qian besar sekali. Di mana ini? Dia, Han San Qian, tidak pelit, tapi faktanya. Dia benar-benar tidak mungkin menjadi ayahnya.
Ayah, kamu mengabaikanku. Aku telah ditinggalkan oleh ayahku sejak aku dilahirkan. Jika aku mengetahui hal ini, apa gunanya kelahiranku? Tampaknya dia berada dalam suasana hati yang tertekan. Meskipun sudah tidak ada ekspresi wajah, sepertinya itu depresi dari Han San melihat gerakan turun dari dada Qian, terus ke bawah, itu sudah diungkapkan dengan tajam dan jelas. Melihat kemunculannya, Han San Qian menjadi semakin kesal, jika kamu bersikeras mengatakan bahwa aku meninggalkanmu, oke, izinkan aku mengajukan pertanyaan dulu. Mendengar perkataan Han San Qian, cacing tanah kecil yang kehilangan energinya tiba-tiba mendapatkan kembali energinya, dia berbalik dan melihat ke arah Han San Qian, ayah, tolong beritahu saya semua yang kamu tahu. Han San Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya karena frustrasi. Jika dia terus berteriak seperti ini, dia akan benar-benar terlihat seperti ayahnya. Mengapa kamu harus berpikir bahwa aku adalah ayahmu? Han San Qian bertanya. Bab 3795, senang sekali menjadi seorang ayah. Tampaknya tidak berpikir dua kali dan menjawab, karena anak itu diasuh oleh ayahnya. Anak itu tidak akan lahir kecuali ayahnya mengeraminya. Saya telah berada di dalam telur selama beberapa tahun yang tidak diketahui sejak saya datang ke dunia ini. Itu karena ayah saya tidak datang untuk menetaskan saya, jadi saya hanya bisa menunggu di dalam. Apakah bukti ini tidak cukup? Inkubasi. Reaksi pertama Han San Qian adalah gambaran seekor ayam yang sedang menetaskan telur muncul di benaknya. Dia sangat malu tetapi pada saat yang sama dia yakin bahwa dia belum pernah melakukan ini sebelumnya, bukan? Hei, saat ayahku baru saja ingin membawaku keluar dari sini, karena aku menolaknya dengan keras, suhu di sini tidak terkendali dan meningkat dengan cepat. Untuk melindungiku, ayahku tidak hanya melindungi anak itu dari api dengan tubuhnya sendiri, tapi juga mendorong anak itu ke bawah tanah dengan kekuatan yang sangat kuat. Ayah begitu cepat lupa, katanya. Han San Qian berpikir sejenak dan menyadari bahwa dia tidak kehilangan ingatannya, tentu saja dia masih mengingat hal-hal tersebut. Benar, anak itu ditetaskan oleh kekuatan ayahnya. Anak itu adalah seekor semut naga. Ia terlahir sebagai semut dari tubuh ibunya, namun nafas naga yang ada di dalam tubuhnya belum terbangun. Perlu kekuatan naga sang ayah untuk diaktifkan. Tanah tadi tidak mengandung kekuatan naga. Kemudian sang ayah menetaskan anak itu, bukankah itu benar? Katanya. Mendengar logika jenius tersebut, Han San Qian jadi ragu apakah ia sedang berbicara dengan gadget yang baru menetas, serasa seperti orang dewasa yang berbicara. Aku memang memompa sejumlah energi padamu, tapi masalahnya adalah, aku manusia, aku tidak memiliki kekuatan naga, kata Han San Qian tertekan. Ya. Kalau ayah tidak punya kekuatan naga, bagaimana mungkin anaknya bisa ditetaskan? Hehe. Dia sangat hehe, Han San Qian sangat hehe sehingga semua orang langsung mati rasa. Mengapa Han San Qian tiba-tiba mendapat ilusi bahwa dia ingin menjadi seorang ayah? Dan kegembiraan menjadi seorang ayah seperti ini sungguh ironis. Namun, sesaat, Han San Qian tiba-tiba menemukan jawabannya. Cacing tanah kecil tidak menutupinya, tapi sepertinya dia melewatkan sesuatu. Jantung naga. Akibat konsumsi yang berlebihan, sebagian besar energi yang digunakan Han San Qian saat ini adalah energi yang tersimpan di jantung naga. Jantung naga itu sendiri adalah harta karun naga, yang memberikan kekuatan tak terbatas pada naga. Wajar saja jika energi yang tersimpan di hati naga memiliki kekuatan naga. Dengan kata lain, karena kombinasi keadaan yang aneh, Han San Qian memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk penetasan cacing tanah kecil. Bukankah ini suatu kebetulan? Semua kebetulan. Punya anak murahan tanpa bayaran. Namun, bagaimanapun juga, jika dia sekarang mengakui dirinya sebagai ayahnya, itu lebih baik daripada bertarung sampai mati bersamanya, bukan? Oke, tapi aku ayah baptismu, Han San Qian memperingatkan. Ayahku adalah ayahku, jadi mengapa aku harus menjadi ayahku? Ia bertanya-tanya. Itu ayah baptis, bukan ayah baptis. Han San Qian memutar matanya, tidakkah menurutmu ayah baptis itu sangat sulit untuk diucapkan? Dan, apakah ada ambiguitas di dalamnya? Baik, ayah. Aku.
Han Sanqian berkata tanpa daya, lupakan saja, sebut saja sesukamu. Kamu bisa menyebutnya sesukamu. Ya, ayah. Lupakan saja, saya tidak bisa melawan, saya tidak bisa melawan, Han Sanqian memilih untuk menyerah. Mari kita mulai urusannya. Han Sanqian berdiri dan meregangkan otot-ototnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah besar dengan tubuhnya, dia memandangi cacing tanah kecil itu dan berkata, aku membawamu keluar dari sini. Lahir sekarang, itu lebih baik. Jauh lebih nyaman daripada mengeluarkan kubah. Ayo pergi dari sini. Saat dia selesai berbicara, Han Sanqian mengulurkan telapak tangannya, membiarkannya naik ke atasnya, dan ingin membawanya pergi. Tanpa diduga, saat ini, cacing tanah kecil itu menggelengkan kepalanya dengan putus asa, ayah, kami. Sekarang. Tidak bisa pergi dari sini. Han Sanqian tiba-tiba mengerutkan kening, kenapa? Bab 3796 kita tidak bisa pergi. Itu ada hubungannya denganku, katanya sedikit sedih. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Han Sanqian bertanya. Ia mengangguk, ya, ayah. Han Sanqian sedikit mengernyit, setelah memikirkannya baik-baik, sepertinya masih ada beberapa hal aneh yang belum bisa ditentukan. Fakta bahwa semut naga gagal dilahirkan dapat dijelaskan oleh fakta bahwa tidak ada kekuatan naga untuk mengairinya, sehingga mengakibatkan ketidakmampuannya untuk bangkit. Lalu bagaimana dengan api? Bagaimana menjelaskan hal ini? Ya, meskipun Ratu Semut jelas memiliki atribut api, Han Sanqian telah melakukan kontak dengannya, tetapi dia masih hanya memiliki atribut ini, dan itu jauh dari seberapa kuat daya tembaknya. Belum lagi semut naga masih berupa telur. Sekalipun mewarisi sifat api dari semut, tidak perlu dilebih-lebihkan dan diselewengkan bukan? Kedua, ada detail lain yang semakin membuktikan hal ini. Bahkan jika Han Sanqian membuat kesalahan dalam penilaiannya, bahkan jika semut naga tidak hanya mewarisi atribut api dari semut, tetapi juga memutasi daya tembak yang diwarisinya melalui berkah gen naga, satu hal yang pasti. Apinya seharusnya menjadi miliknya, bukan? Tapi masalahnya terjadi di sini, ketika Han Sanqian menariknya, api di sekitarnya tiba-tiba membesar. Namun, api ini hanya membakar Han Sanqian, namun kebetulan malah membakar telur pada saat itu. Disinilah letak masalahnya. Bagaimana kamu bisa membakar dirimu sendiri dengan apimu sendiri? Bukankah ini tidak masuk akal? Oleh karena itu, kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan penilaian Han Sanqian. Semut naga adalah semut naga, dan api adalah api. Apa yang terjadi? Han Sanqian melihatnya dan bertanya dengan cemas. Semut naga menggelengkan kepalanya, lalu menundukkan kepalanya dan memandang tubuhnya, ayah, lihat perutku. Melihatnya, Han Sanqian dapat dengan mudah melihat titik merah yang tidak biasa di tengah cacing tanah kecil. Apa itu? Han Sanqian bertanya. Saya juga tidak tahu. Benda ini sudah ada di perut saya sejak saya ada. Cacing tanah kecil berkata, aneh. Ia terus menghilangkan panas dan mengeluarkan api. Maksudmu? Han Sanqian tiba-tiba mengerutkan kening lebih erat, api di sekitar sini, termasuk api di dalam telur, apakah semuanya disebabkan olehnya? Cacing tanah kecil itu mengangguk dengan patuh, ya, ayah. Maka itu tergantung pada hantu. Konyol memang, tapi semuanya sejalan dengan tanda-tanda di sekitarnya. Tidak bisakah kamu mengendalikannya? Han Sanqian bertanya. Bukan hanya tidak bisa dikendalikan, tapi kalau aku punya sedikit keberuntungan, dia akan marah. Tadi karena ayahku ingin membawaku pergi. Jika aku melawan dengan sedikit keberuntungan, itu akan terjadi. Terbakar. Tetapi tidak ada api di sekitar sekarang, dan kamu tidak perlu melawan. Aku akan membawamu pergi secara langsung, dan dia tidak akan menyerang. Kalau begitu, bukankah tidak apa-apa? Han Sanqian bertanya, mengapa kamu mengatakan kamu bisa tidak pergi? Demi melindungi anak itu, ayah saya sendiri ditelan api dan hampir hangus menjadi arang. Meski anak itu belum dewasa, ia tetap mengetahui kebaikan orang tuanya. Oleh karena itu, setelah anak itu lahir, ia melihat bahwa kamu, ayah, berada dalam bahaya, jadi, nak pada saat kritis ketika kamu terbakar, keberuntungan mengerahkan kekuatannya dan membuka perisai energi di dadamu, melindungi hatimu.
Meskipun kamu terluka secara lahiriah, kamu dilindungi oleh anak itu, jadi kamu tidak mati. Setelah anak itu lahir sepenuhnya, aku akan segera pergi ke dadamu lagi untuk melepaskan energi, menyembuhkan tubuhmu, dan membiarkanmu pulih. Dengan kata lain, ketika anak itu lahir, tubuh semut naga sudah terbentuk. Secara alami, energi di dalam tubuh sangat tinggi, tapi untuk menyelamatkanmu, aku menggunakan setidaknya setengahnya. Bagaimana dengan separuh sisanya? Han Sanqian sepertinya menyadari masalahnya dan bertanya dengan lembut. Saya menggunakannya untuk menekan benda ini di tubuh saya. Setelah selesai berbicara, ia menundukkan kepalanya dan meliriknya, di bawah tekanan saya, meskipun ia tidak dapat melepaskan lebih banyak api, saya dapat merasakan bahwa saya tidak dapat menekannya. Lagi. Ini sudah sangat panas. Jadi, jika ayah ingin membawaku pergi dari sini, aku khawatir. Aku akan tembak lagi. Setelah mengatakan ini, semut naga kecil itu menundukkan kepalanya, tampak sangat bersalah, sangat menyalahkan diri sendiri, dan bahkan agak rendah diri. Han Sanqian tidak berbicara, dia juga tidak memilih untuk pergi, sebaliknya, dia berjalan ke arah semut naga kecil itu dalam beberapa langkah, berjongkok, dan melihat benda merah menyala di tubuhnya. Melihatnya, Han Sanqian semakin mengerutkan kening. Bab 3797 Batu Semut Naga. Sepertinya itu adalah sesuatu seperti batu. Tiba-tiba, sebuah tebakan yang sangat tidak masuk akal muncul di benak Han Sanqian, bahkan ia ingin tertawa, mungkinkah ini batu semut naga kecil bukan? Namun, terlepas dari semua leluconnya, Han Sanqian masih semakin bingung tentang benda apa ini. Ia ada di dalam tubuhnya, tetapi daya tembak besar yang dipancarkannya tampaknya sepenuhnya di luar kendali semut naga kecil. Mungkin jika itu terjadi di masa lalu, Han Sanqian setidaknya bisa memikirkannya di sini tanpa bisa memberikan alasannya. Tapi sekarang, Han Sanqian dengan cepat mendapatkan beberapa jawaban spekulatif. Meskipun mungkin tidak akurat, hal ini memang sangat mungkin terjadi. Dalam hal ini, Anda dapat membuatnya melakukan hal yang sama dan serupa seperti Tianzi Qiongqi. Dengan kata lain, mereka pada mulanya bukan merupakan bagian dari tubuh tempat mereka dilahirkan sekarang, namun hanya tinggal di sana karena suatu kebetulan atau alasan tertentu. Hal ini juga dapat dijelaskan dengan sempurna oleh beberapa situasi saat ini. Dalam hal ini, Han Sanqian punya ide yang berani. Saya ingin mencobanya. Han Sanqian memandang semut naga kecil itu. Semut naga kecil bertanya dengan bingung, apa yang ingin kamu coba, ayah? Aku ingin mencoba benda itu di tubuhmu. Mungkin agak berbahaya, apakah kamu bersedia? Semut naga kecil itu menunjuk kepalanya dengan sangat sederhana, anak itu ditetaskan oleh ayahnya. Secara alamiah, anak itu akan menuruti apapun yang dikatakan ayahnya. Jika ayahnya ingin mencoba, silakan saja. Setelah menerima persetujuannya, Han Sanqian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengumpulkan sedikit kekuatan kekacauan yang tersisa di tubuhnya, melingkarinya di sekitar jantung naga, mencampurkan kekuatan di dalamnya menjadi satu, dan memukulnya langsung dengan satu telapak tangan. Semut naga kecil. Jantung klan naga memiliki kekuatan naga, jadi membiarkannya membungkus kekuatan kekacauan, menurut Han Sanqian, adalah metode yang paling cocok untuk semut naga kecil. Pada saat yang sama, ia juga merupakan kekuatan yang paling cocok yang tidak menyebabkan penolakan pada tubuhnya. Benar saja, saat kekuatan ini memasuki tubuh semut naga kecil, tidak ada yang aneh dengan semut naga kecil itu, setidaknya ini menunjukkan sepenuhnya bahwa prediksi Han Sanqian benar. Detik berikutnya, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, seperti yang terjadi pada Ziking, kekuatan ini langsung masuk dan membungkus batu itu dengan erat ketika tidak diperhatikan. Setelah itu, kekuatan kekacauan menembus batu kecil itu seperti pisau bedah. Sial, itu benar-benar batu. Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan semut naga kecil, suhu batu ini memang sangat tinggi, dan terus-menerus menghasilkan suhu tinggi dari dalam. Ibarat bom yang hendak meledak, sewaktu-waktu bisa memicu melonjaknya kekuatan. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika semut naga kecil mengatakan bahwa ia tidak dapat bergerak untuk saat ini.
Namun, Han Sanqian segera menemukan sesuatu yang aneh selama penjelajahannya. Artinya, sepertinya lelucon sebelumnya bukan sekedar lelucon, tapi nyata. Ia sebenarnya terhubung erat ke bagian dalam tubuh semut naga kecil melalui meridian yang sangat halus. Namun Han Sanqian percaya bahwa tujuan keberadaan meridian ini pasti bukan untuk bertahan hidup dengan menyerap nutrisi dari semut naga. Oleh karena itu, hanya ada satu hasil, yaitu mengandalkannya untuk menyerap suatu jenis energi. Ini benar-benar sama dengan Tianzi Qiongqi. Oleh karena itu, jika ingin mencegahnya meledak, sebaiknya putuskan hubungan antar keduanya tepat waktu. Jadi jika kekurangan dukungan energi, kalaupun ingin meledak lagi, sampai sejauh mana bisa meledak? Setidaknya itu harus bisa dikendalikan. Memikirkan hal ini, Han Sanqian membuka mulutnya sedikit, saya ingin membantu Anda mengeluarkannya dari tubuh Anda, apakah Anda setuju? Anak itu milik bapaknya. Apapun yang Bapak katakan, itulah yang terjadi, kata semut naga kecil singkat. Dia memikirkannya sejenak dan menyadari bahwa Han Sanqian sebenarnya bukan apa-apa, tetapi jawaban patuhnya membuat Han Sanqian merasa bersalah sejenak. Namun jika tidak dihilangkan, semut naga kecil hanya bisa tinggal di sini. Oleh karena itu, Han Sanqian memutuskan bahwa meskipun itu berbahaya dan mungkin memiliki konsekuensi yang tidak dapat diprediksi, dia akan tetap memilih untuk melakukannya. Tujuannya semua untuk satu. Pergi dari sini. Ini mungkin berbahaya, tapi jangan khawatir, aku akan berada di sisimu dan menghadapinya bersamamu. Ayah, ayolah. Setelah mengatakan ini, Xiao Longan menutup matanya. Han Sanqian juga mengangguk, mengertakkan gigi, meningkatkan kekuatannya, dan menggerakkan tangannya. Bab 3798 Jangan datang. Dan hampir saat Han Sanqian meningkatkan kekuatannya, semut naga kecil itu tidak bisa menahan rasa sakitnya. Batu yang terbungkus energi dalam jumlah besar sepertinya merasakan ancaman dengan jelas, pada saat ini, ia telah ditekan dan memilih untuk meledak dan melawan. Api besar meledak langsung dari tubuhnya. Han Sanqian tidak berani gegabah sama sekali, dan berusaha sekuat tenaga mengendalikan kekuatannya untuk membungkus batu itu dengan erat untuk mencegah energi panas menyebar. Karena jelas jika api dibiarkan menerobos dan dilepaskan, bahaya yang ditimbulkannya akan terlihat dengan sendirinya. Namun jelas tidak mudah untuk mengendalikannya. Konsumsi energi yang besar dan gila-gilaan membuat Han Sanqian berkeringat di seluruh kepalanya saat ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan terus melawan. Semut naga kecil itu jelas menderita kesakitan yang luar biasa sebagai media pertarungan antara dua kekuatan. Rasanya seolah-olah tubuhnya bukan miliknya. Namun ia juga tahu bahwa inilah yang harus dialaminya. Melihat Han Sanqian berjuang untuk bertahan, dari awal hingga akhir, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Hentikan, Han Sanqian berteriak dengan suara rendah. Semut naga kecil itu segera mengangguk. Bangkit. Dengan minuman ringan lainnya, Han Sanqian menghasilkan energi lain. Memanfaatkan momentum paket energi lainnya, energi baru tersebut dipotong langsung seperti pisau menuju meridian tipis yang menghubungkan batu dan tubuh semut naga kecil. Kesuksesan dan kegagalan semuanya terjadi dalam satu gerakan. Wow! Energinya seperti pisau, di bawah kekuatan yang kuat, meridian tipis langsung putus. Ledakan. Tetapi hampir pada saat meridian hancur, energi super kuat tiba-tiba dilepaskan dari batu dan meledak langsung keluar. Han Sanqian, yang mengendalikannya dengan paket energi, merasa seolah-olah dia terlempar oleh gunung besar dan terbang mundur beberapa meter jauhnya. Setelah itu, ia menghantam tanah dengan keras, seteguk darah muncrat dari mulutnya, dan matanya dipenuhi bintang. Sial! Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Peluru ini hampir membuatnya meragukan hidupnya, dan organ dalam di tubuhnya sepertinya terbalik. Engah! Hampir di saat yang bersamaan, semut naga kecil sebagai pembawa tiba-tiba menyemburkan cairan seperti darah berwarna merah menyala dari mulutnya, terlihat jelas bahwa seluruh orang tersebut kesakitan dan mengalami kerusakan parah. Namun yang membuat orang semakin bingung adalah saat ia menyemburkan darah, batu yang meridiannya terpotong juga perlahan terbang keluar. Di luar kendali, ia terbang ke udara, tampak menatap dingin pada satu orang dan satu binatang.
Tampaknya hal itu memberitahu mereka betapa ceroboh dan kasarnya mereka. Han San Qian melirik semut naga kecil itu dan melihat bahwa tubuhnya sudah lemah saat ini, jadi meskipun dia terluka saat ini, dia masih menahan rasa sakit yang parah, membentuk seberkas energi, membungkusnya, dan kemudian perlahan membawanya. Itu padanya dan melindunginya. Han San Qian memandang batu di udara dengan waspada, siap bertahan kapan saja. Entah bagaimana batu ini akan menyerangku selanjutnya. 1 detik, 2 detik. Sekitar 10 detik. Satu orang dan satu batu, mereka tampak saling memandang dari kejauhan. Ledakan. Tiba-tiba, batu kecil itu tiba-tiba mengeluarkan api yang menyilaukan dan bergegas menuju Han San Qian. Sial! Dengan kutukan rendah, Han San Qian berdiri seperti ikan mas menghadapi batu kecil dengan api yang besar. Han San Qian berdiri dan melihatnya dengan tenang. Detik berikutnya. Berlari. Segera setelah itu, Han San Qian membuat asap di kakinya dan melarikan diri. Batu itu membawa api yang sangat besar, cepat dan ganas, tetapi masalahnya adalah batu itu tidak dapat menahan Han San Qian yang telah mengaktifkan langkah ilahi Taiksu. Orang ini seperti tikus, melompat-lompat, keberadaannya sulit ditentukan, dan gerakannya sangat cepat. Setelah beberapa putaran berturut-turut, batu kecil itu terlihat sangat besar dibandingkan dengan Han San Qian, belum lagi menyerang Han San Qian, bahkan bayangannya pun tidak bisa disentuh. Tiba-tiba, pada saat ini, batu kecil itu sepertinya memiliki kesadaran spiritual dan menyadari bahwa mengejarnya seperti ini jelas bukan suatu pilihan, dan tiba-tiba berhenti. Lalu, seperti sebelumnya, Ling Kong berdiri di sana, tampak menatap Han San Qian dengan dingin. Di sisi lain, Han San Qian yang sedang berlari dengan penuh semangat juga berhenti dalam kebingungan, dia sedikit bingung dan melihat ke batu kecil itu dengan sedikit kebingungan, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang ini. Segera, batu itu memberikan jawabannya. Bergantung pada. Aku akan menidurimu, Paman. Han San Qian membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, melihat ke batu kecil itu, dan pada saat ini dia meledak dengan seruan terbesar dari hatinya. Bab 3799 sebuah baskom besar berisi air dingin. Ia berhenti mengejar batu itu. Itu memilih. Pembunuhan instan layar penuh. Pada saat ini, api super dahsyat meletus dari tubuhnya, langsung membakar seluruh ruang. Lautan api yang sangat besar mengelilingi tanah dari segala arah. Berlari. Kemanapun Anda lari, sepertinya hanya ada satu akhir. Dan itu jenis yang sama. Kenapa kamu tidak datang ke sini lebih awal? Kamu harus mengejarku dalam waktu lama. Menyenangkan bukan? Sambil memarahi, Han San Qian tidak berniat untuk duduk diam dan menunggu kematian. Memobilisasi semua energi dalam tubuh dan secara langsung membangun perisai pelindung energi. Meskipun Han San Qian sendiri tahu betul bahwa dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan ini lagi. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan banyak energi nyata sebelumnya, tapi ini adalah satu-satunya jalan keluar dari semua pilihan. Sebisa mungkin Anda memblokirnya, itu terserah Anda. Ledakan. Kebakaran besar memenuhi langit dan menutupi bumi. Ledakan. Hampir di saat yang sama, ada suara aneh di penghalang Han San Qian. Pada saat yang sama, lingkaran energi berubah bentuk secara gila-gilaan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Sial, galak sekali. Han San Qian mengutuk dengan rendah, memanggil semua energi nyata di tubuhnya, dan dengan panik mendukung penghalang energinya. Satu untuk dipatahkan dan satu lagi untuk menyerang. Konfrontasi terjadi di antara keduanya. Namun konfrontasi semacam ini dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Han San Qian, yang telah menghabiskan banyak energi nyata, mungkin mampu menahan serangan lemah untuk waktu yang lama, tapi dia hampir tidak memiliki peluang untuk menahan serangan super seketika dalam waktu singkat. Dengan ledakan keras, penghalang itu hancur di tempat, dan api besar tiba-tiba mengalir dari luar, menyapu tubuh Han San Qian dengan ganas. Han San Qian merasa seperti dilempar ke krematorium, tubuhnya terbakar kesakitan, bahkan Han San Qian sendiri menyeringai kesakitan. Tetapi saat ini, Han San Qian tahu lebih baik daripada siapapun bahwa dia tidak punya waktu untuk peduli dengan rasa sakitnya.
Yang harus dia lakukan saat ini adalah menggunakan energi sejatinya untuk mengaktifkan meridian di seluruh tubuhnya dengan paksa. Ketika dunia luar tidak lagi mampu melawan, setidaknya mereka harus mengandalkan ini untuk secara paksa melindungi meridian internal tubuh, jika tidak, itu akan gagal total dan tidak ada yang tersisa. Kepulan-kepulan-kepulan. Namun meski begitu, seteguk besar darah terus mengalir keluar dari mulut Han San Qian. Suhu yang super tinggi membuat tubuh Han San Qian serasa hampir dikukus. Ayah, jika ini terus berlanjut, kamu akan terpanggang oleh api besar ini sampai bagian luarmu hangus dan bagian dalamnya empuk. Di bawah perlindungan Han San Qian, semut naga kecil itu merasa sangat tidak nyaman karena suhu yang tinggi, tetapi secara keseluruhan tidak ada masalah. Bahaya bagi kehidupan. Han San Qian menahannya dengan susah payah dan tidak menjawab, bukan karena dia tidak ingin menjawab, tetapi dia terlalu sakit untuk berbicara. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dikatakan semut naga kecil? Tapi pertanyaannya adalah, apa yang bisa dia lakukan sekarang jika situasinya seperti ini? Saat ini, satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah mengandalkan api yang dipancarkan batu api, yang sudah merupakan batas tertinggi. Setelah itu intensitas apinya akan berkurang. Han San Qian tidak berani berkata apa-apa lagi, tapi setidaknya dilihat dari situasi saat ini, dia bisa bertahan hingga dia selamat. Bagi Han San Qian, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya menyerahkan takdirnya ke tangan orang lain, dan itu juga merupakan cara terakhir yang ingin dia lakukan. Tapi tidak sekarang. Perasaan ini tidak menyenangkan dan hanya bisa ditanggung secara diam-diam. Semut naga kecil tidak berbicara, tetapi melihat mata Han San Qian menatap batu di lautan api, dia mengerti maksud ayahnya saat itu, "Ayah, bisakah kita melihatnya sekarang? Bagaimana jika wabah tadi masih terjadi? Apa yang harus dilakukan?" Han San Qian tidak pernah memikirkannya. Namun setidaknya untuk saat ini ia lebih yakin dengan kepastian memenangkan taruhannya, karena sudah terpisah dari semut naga kecil, lalu berapa daya ledak yang masih dimilikinya. Tapi saat Han San Qian merasa sedikit bahagia, air dingin datang. Bab 3800, Cinta yang mendalam antara ayah dan anak. Buddha pertahanan batu benar-benar spiritual dan dapat mendengar kata-kata yang mengharukan hampir segera setelah Han San Qian, satu orang dan satu binatang selesai berbicara, ia mulai mengungkapkan sikap dan kekuatannya. Tiba-tiba ia melepaskan api yang lebih besar dari tubuhnya, dan kemudian bergegas menuju Han San Qian. Semula Han San Qian sudah tidak bisa lagi menahan intensitas api yang ada saat ini, sehingga ia hanya bisa berdoa agar api tiba-tiba mengecil dan menyelamatkan nyawanya. Namun, saat terjatuh, malah bertambah bukannya berkurang. Han San Qian tidak punya pilihan selain menatap dengan mata terbelalak dan menyaksikan api besar semakin menyelimuti dirinya. Lupakan saja, aku menyerah. Han San Qian tersenyum pahit, menarik sebagian besar energi sejatinya untuk melindungi meridiannya, dan malah menggunakan semuanya pada penghalang untuk melindungi semut naga kecil. Bentuknya kecil, dan perisai energinya secara alami halus dan tipis dibandingkan dengan Han San Qian, ia memiliki peluang lebih baik untuk selamat dari api. Ayah, tidak, aku ingin hidup bersama denganmu. Aku tidak ingin menjadi yatim piatu begitu aku lahir. Melihat Han San Qian dengan cemas, semut naga kecil itu berteriak sedih. Tapi mata Han San Qian yang tegas tidak menunjukkan niat untuk berubah pikiran. Semut naga kecil itu tiba-tiba memalingkan wajahnya dari batu dan berkata dengan marah, "Kamu pria yang penuh kebencian, kamu hanya membawa masalah kepadaku di hari kerja, tetapi hari ini kamu masih ingin menganiaya ayahku, sial, aku akan bertarung denganmu." Begitu dia selesai berbicara, semut naga kecil itu mengertakkan giginya dan bergegas menuju lautan api, mengarah langsung ke batu merah jauh di dalam. Han San Qian fokus pada perisai energi sebagai penopang terakhir semut naga kecil. Dia tidak menyangka makhluk kecil ini akan tiba-tiba menyerang batu merah. Sudah mustahil baginya untuk meraihnya saat ini. Kembali. Dengan minuman ringan, Han San Qian tidak terlalu peduli lagi, karena akhir hidupnya sudah terlihat, akan lebih baik menyelamatkan satu orang lagi sebelum dia meninggal. Begitu dia mengertakkan gigi, Han San Qian mengikuti dari dekat dan mengusirnya. Ah!
Di lautan api yang tak berujung, bahkan dengan perisai energi yang disediakan oleh Han Sanqian untuk perlindungan, jelas sulit untuk memblokir api tanpa dukungan energi dari Han Sanqian. Semut naga kecil terus melolong dan menjerit saat menyerang. Perisai di sekelilingnya mulai menghilang di dalam api, dan kulitnya mulai meleleh di dalam api. Pada saat kritis, Han Sanqian telah tiba, dan dia dapat langsung mengaitkan kembali semut naga kecil itu dan hampir tidak mempertahankan perisai energinya. Muzi, kembalilah. Meskipun Han Sanqian berteriak mendesak di belakangnya, semakin semut naga kecil itu dilindungi oleh Han Sanqian, semakin dia mengertakkan gigi dengan kebencian terhadap musuh yang membunuh ayahnya di depannya, dan siap menelan tulangnya. Dan meminum darahnya. Serangannya tidak berkurang tapi meningkat. Melihatnya semakin dekat ke batu merah, dan api di sekitarnya menjadi semakin keterlaluan, Han Sanqian tahu betul bahwa situasi si kecil menjadi semakin berbahaya. Awalnya, aku bisa hidup lebih lama, lupakan saja. Dia menghela nafas tak berdaya. Han Sanqian tidak punya pilihan. Dia hanya menyerahkan sisa energi terakhir di tubuhnya untuk menopang meridian, memindahkan semuanya ke dalam dantiannya, dan dengan sedikit dorongan, dia melaju menuju semut naga kecil. Han Sanqian tiba-tiba menjadi sangat cepat, tetapi selama penerbangan cepat ini, tubuhnya mulai mengalami karbonisasi dan hangus terus-menerus. Dari kakinya, ke tangannya, ke badannya, dan bahkan ke wajahnya. Namun meski begitu, kecepatan Han Sanqian tidak pernah berhenti. Akhirnya, tepat sebelum semut naga kecil hendak mencapai batu merah, ia menyelesaikan penyalipannya, langsung memegang semut naga kecil di pelukannya, lalu menggunakan punggungnya untuk memukul batu merah. Hampir setelah Han Sanqian menyelesaikan rangkaian operasi ini, dia menghembuskan nafas terakhirnya, menutup matanya, dan benar-benar berada dalam kebingungan. Melihat Han Sanqian menutup matanya, semut naga kecil menjadi sangat cemas. Tidak, 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 ayah, ayah. Ruangan itu dipenuhi dengan tangisan sedihnya. Tidak ada yang bisa memahami kesedihan dan rasa sakit di hati semut naga kecil saat ini, dan tidak ada yang bisa memahami seorang anak yang sudah bertahun-tahun tidak dilahirkan, tetapi segera setelah melihatnya. Yang disebut ayah, dan melihatnya mati di hadapannya sungguh memilukan. Dasar bajingan, aku belum selesai denganmu. Ah! Dia meraung dengan marah, tanpa mempedulikan apapun, dia mendorong tubuh Han Sanqian ke batu dengan cepat dan putus asa. Ledakan. Manusia, binatang buas, dan batu, dengan hantaman yang sangat besar, saling bertabrakan pada saat ini.